Saya sudah pensiun sejak 2013. Jadi hari ini saya melihat keberhasilan bagaimana TNI ini berhasil mengelabui kita semua. Semua terkelabu seakan-akan tentara akan diturunkan dengan 6.000 orang itu. Ya memang begitu tulisannya di tulisan telegram ya seperti begitu. Yang mengerti bahasanya ya hanya tentara. Nah, saya sendiri baru tadi ketemu di acara apa tadi? Nah itu, oh iya baru sadar saya, oh iya. Nah karena memang bahasanya seperti itu. Jadi selama saya pensiun, baru saya mengerti, oh ternyata memang bahasanya ini beda. Bahasa di militer dan bahasa di sipil sangat jauh berbeda. Ini akibatnya. Kita menganggap 6.000, dia santai-santai. Saya lihat kok ini orang santai-santai dari tadi. Begitu saya dalami lagi, oh iya itu adalah aturan maksimal yang boleh diberikan kepada Kajari dan Kejati. Dalam rangka apa? Penertiban. Kalau kita lihat dari 2018 itu jalan sendiri tidak ada aturan, pasti ini akibat wasrik. Akibat wasrik ditemukan, ini berapa ini kamu kasih ini. Nah begitu ada temuan, dibuatlah telegram itu. Nah telegram ini yang mengerti hanya mereka-mereka ini. Tapi memang berita begitu memang ada kesengajaan untuk dibuat begitu biar yang baca juga ketakutan. Memang itu salah satu. Dulu ini kita dengan Pak Sitompul main-mainnya begitu. Karena kita sudah tahu berita ini akan bocor. Kalau bocor ya ini akibatnya. Tapi saya sendiri sudah lupa akibat itu. Nah tadi baru jelas. Jadi memang kalau kita membaca telegram-telegram yang keluar dari Mabes TNI itu harus hati-hati. Karena bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa bersayap yang kecenderungannya menakutkan orang. Ya memang begitu buatannya. Sehingga ya jangan terlalu cepat lah kita muncul. Tadi dikasih tahu itu juga terbengong-bengong kok iya ya. Nah baru jelas. Karena sudah terlalu lama meninggalkan sana jadi sudah lupa. Jadi masalah kejaksaan ini begini, di samping itu tentunya kita tidak menghendaki apa yang terjadi di Sisilia, jaksa itu ditembak. Kita tidak menghendaki di Kolombia, kita tidak menghendaki di Filipina, itu jaksa itu yang ditembak. Nah kita tentunya tidak menghendaki itu. Itu satu. Lalu kedua, ada yang bilang, kenapa kok tidak polisi? Oke, saya kasih tahu. Polri dan tentara desainnya beda. Beda desain. Polri kita mendesain Polri Undang-Undang Dasar bilang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban itu harus dijaga jangan sampai terjadi kekacauan. Kalau kacau dia jadi tidak aman. Itulah desain untuk Polri. Tetapi desain untuk militer itu adalah wujudkan keamanan. Kenapa? Karena militer selalu melihat ancaman. Kalau kita berbicara ketertiban dari apa? Melanggar aturan perundangan. Tahu dia melanggar ini, melanggar lampu merah, melanggar lalu lintas, itu ketertiban. Tetapi kalau kita berbicara ancaman itu mulai dari nyamuk yang nyong itu sambil menggigit, itu sama ancamannya. Sehingga kalau dibilang apakah ini kok berlebihan? Oh tidak, bagi militer yaitu antara angka 1 sampai 10 itulah ancaman. Jadi kalau bilang di intelijen itu cegah dini. Nah, kalau cegah dini apa itu cegah dini? Kita mencegah secara dini. Bukan mencegah dini yang datang. Mencegah secara dini. Apa mencegah secara dini? Lagi-lagi dari 0 sampai 10, nyamuk yang ngoing-ngoing itu sampai menggigit, kita mencegah bagaimana supaya dia menggigit. Kalau Pak Budi bilang pakai kelambu. Tapi intelijen bilang enggak, semprot pakai baygon. Lalu semprot baygon itu apa? Terhadap nyamuk. Mati nyamuknya. Jadi dari menangkap sampai membunuh itu namanya cegah dini. Nah inilah desain untuk militer seperti itu. Kita kasih contoh, tadi sudah diangkat
kasus Jampitsus. Itu anak-anak intelijen melihat gelagat langsung tahu, diambil. Itu gelagat di tengah orang banyak yang begitu, dia bisa melihat gelagat. Langsung diambil. Itu kan anak-anak intelijen, anak-anak POM itu, Merin. Memang standar intelijen semua. Nah, ini berbeda dengan standar untuk Polri. Bukan Polri itu lebih lemah, tidak. Karena memang desainnya begitu, jangan sampai Polri mencurigai kita semua di sini. Dia desainnya adalah untuk menjaga ketertiban. Jadi kalau Hobbes bilang orang baik itu dijaga supaya dia tetap tertib, tapi militer melihat orang itu jelek semua. Makanya dia selalu curiga dan bicaranya ancaman. Lalu Indonesia ini ikut mana? Indonesia itu ikut melihat bahwa semua itu adalah ancaman. Dari mana kita tahu? Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 7 ayat 2 itu coba lihat. Sistem pertahanan negara dibentuk untuk apa? Menghadapi atau menghilangkan segala macam ancaman. Pasal 7 ayat 2 bilang, dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai unsur utama. Lalu dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga kementerian terkait sesuai dengan bentuk ancaman. Nah, jadi kita semua melihat itu dari ancaman. Nah, ancaman tertinggi apa? Ancaman militer. Itulah sebabnya kepada kejaksaan, relevansinya itulah ancaman militer itu akan ada di sana. Undang-undangnya ada. Tapi mari kita lihat bea cukai. Undang-undang bea cukai itu dengan jelas itu disebutkan. Bea cukai dapat meminta bantuan TNI untuk mengamankan bea cukai. Dan waktu itu saya ikut mengamankan bea cukai. Kita tangkap itu namanya KM Kelut. Yang isinya penyeludupan sekian banyak. Lah lagi-lagi apa? Ya karena itu ancaman semua isinya. Lah kalau orang bilang kenapa tidak polisi? Kita harus hormati polisi tidak didesain untuk hal-hal yang begitu. Undang-undang dasarnya begitu bunyinya. Menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan didesain lebih dari itu. Kalau enggak ya ini, dia akan polisi itu berhadapan kepada masyarakat. Kalau kita mendesain lebih dari itu ya masyarakat yang jadi sasaran. Tetapi karena ada di luar itu ya itu urusan militer. Jadi jangan dilihat militer itu hanya tempur-tempuran, tidak juga. Makanya dalam undang-undang dasar maupun undang-undang TNI itu jelas menegakkan kedaulatan. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah, dan ketiga ikut melindungi segenap bangsa. 3 tugas militer itu. Menegakkan kedaulatan, bukan menjaga, menegakkan. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Lalu apa hubungannya dengan kejaksaan? Baca di penjelasan pasal 7 Undang-Undang TNI. Apa itu menegakkan kedaulatan? Menegakkan kedaulatan adalah menjamin pemerintah dapat melaksanakan tugasnya bebas dari ancaman. Siapa pemerintah di sini? Kejaksaan salah satu itu bagian dari pemerintah. Nah, kejaksaan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bebas dari ancaman. Itulah kehadiran militer ada di sana. Di situ dia. Jadi kalau kita mau ditarik aturannya di situ. Kalau ditarik ke Undang-Undang Dasar, sudah disampaikan Pak Slamet tadi, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk menggerakkan TNI. Dan tidak mungkin seorang Panglima TNI tidak berkomunikasi dengan Presiden ketika ada lintas departemen seperti sekarang. Tidak mungkin. Itu sudah pasti. Nah kalau sudah ada dari garisan itu ya memang harus begitu. Kita akan sangat malu kalau sudah terjadi baru kita bilang lah kenapa kok nggak dijaga. Daripada kita malu, ya jangan malu-maluin kan. Ya ini yang kita kerjain sekarang. Cuma terkaget-kaget karena baca itu jumlahnya sekian besar. Ya itu memang ya kenapa baru sekarang saya sangat yakin karena itu pasti ada penertiban wasrik
Baru ketemu, oh ada ini, ruwet itu. Aturannya banyak. Karena dulu saya yang tukang ribut, nanti kalau ada Bais, cek. Nah kita cek satu-satu, ada apa. Jadi itu, sehingga ketika kita melihat situasi sekarang, mari kita lihat yang baik. Bahwa militer itu tidak hanya untuk perang-perangan, tapi melindungi segenap bangsa, menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan kedaulatan. Itu juga tugas militer. Terima kasih.